Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Riset, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Trisuci Lestari, Salsa Septi Ramadhani, Ana Priya Saputri, Vina Valin Aswanda, dan Masyum Syafaat. Dengan ini, kami akan menampilkan hasil wawancara yang telah kami lakukan mengenai dampak like dan dislike personal guru pada semangat belajar siswa. Stay tune ya, bye-bye. Pertanyaan pertama, bagaimana sih perasaanmu dengan proses belajar di madrasah? Kalau perasaanku sendiri dalam 3 tahun ini ya, sekarang kelas 12, nggak ada perasaan yang tertekan atau gimana, biasa aja. Jadi kayak nyaman-nyaman aja, cuman kalau seperti infrastruktur gitu kan kurang memadai seperti di sekolah ini ya. Jadi ya kurang aja gitu, seperti presentasi. Kita kurang fokus aja kalau nggak ada infrastruktur seperti proyektor, seperti itu. Oke, menurut saya proses belajar di lingkungan madrasah itu sangatlah efisien, tapi lebih efisien lagi kalau misal mapel guru tersebut bisa memberikan suatu yang metodenya itu tidak monoton, bisa menghibur siswanya. Untuk proses belajar mengajar di lingkup madrasah mungkin lebih membingungkan karena banyak sekali pelajaran-pelajaran yang tambahan seperti fikih, Quran hadis, akidah dan lain-lainnya. Jadi di lingkungan madrasah ini suasananya lumayan kondusif dan warga-warganya juga lumayan ramah. Menurut saya fasilitasnya juga lumayan mumpuni, namun di beberapa tempat ada yang masih kurang dan terbatas. Apa sih mata pelajaran yang tidak kamu sukai? Kalau untuk mata pelajaran yang aku nggak suka ya, itu ada bahasa Arab sih. Saya lebih tidak menyukai riset dan sosiologi karena basic saya juga nggak suka penelitian. Kalau yang tidak aku sukai pelajaran PKN mungkin. Jelas ya, sama seperti siswa lainnya, mata pelajaran yang tidak saya sukai yaitu yang berhubungan dengan hitung-hitungan. Tapi terkecuali kimia ya, karena mungkin gurunya juga lumayan asik dan materinya juga mudah dipahami. Pertanyaan selanjutnya, apa mata pelajaran yang paling kamu sukai? Mata pelajaran yang aku sukai ada 2, satu bahasa Inggris sama satu sosiologi. Alasannya menyukai pelajaran bahasa Inggris atau sosiologi itu kayak ya udah aku suka banget sama 2 pelajaran itu karena bisa mengatakan secara langsung. Seperti bahasa Inggris kita pronunciasinya enak gitu ya. Jadi di hari-hari kita bahasa Indonesia, bahasa Jawa, tapi kita memakai bahasa Inggris tuh enak aja gitu, seperti keren atau apa gitu. Kalau sosiologi kan seperti observasi, terus meneliti gitu kan, kita bisa terjun langsung ke lapangan. Itu juga kalau dibayangkan enak aja gitu, seperti meneliti seorang gitu, jadi enak. Sejarah Indonesia karena saya suka menyukai tentang sejarah-sejarah, tentang budaya, tentang ya asal-usul atau berdirinya suatu negara atau seperti itulah. Oke. Aku sukai ada banyak sebenarnya, tapi yang paling aku sukai ada 2, biologi sama kimia. Mata pelajaran yang paling saya sukai yaitu kimia dan beberapa pelajaran seperti sejarah, bahasa Inggris. Tidak disukainya suatu pelajaran tersebut karena kontennya atau karena pribadi gurunya yang mengajar? Caranya guru mengajar sih. Jadi kayak menjelaskan sedikit itu nggak sampai selesai menerangkan, tapi tiba-tiba ada tugas dan tugasnya banyak sekali gitu. Ya suruh ini suruh itu, tapi nggak dijelaskan secara perinci atau secara jelas seperti itu. Jadi kurang penjelasan, kurang metode belajarnya mungkin lebih ditingkatkan lagi seperti itu. Kedua-duanya metode belajarnya tidak saya sukai, mapelnya tidak saya sukai, dan gurunya juga kurang efisien untuk menjelaskan suatu materi tersebut. Oke. Dari pribadi gurunya sendiri sih. Jadi di dalam pelajaran kan ada 2 elemen, ada pelajaran, ada gurunya juga. Ada mata pelajaran sebenarnya gurunya itu enak, tapi materinya susah. Itu masih bisa diperbaiki dengan gurunya yang mengembangkan metode pembelajaran. Ada juga yang kalau dari awal gurunya itu udah tidak nyaman dengan metode belajarnya itu, jadi mau nggak mau kita harus belajar sendiri di rumah. Yang kelima, tipikal guru seperti apa yang membuat kamu suka atau tidak suka?
Tipikal guru yang aku sukai itu yang pertama ada gurunya bisa menghargai seseorang, yang kedua ada gurunya bisa akrab sama seluruh siswa gitu. Dan guru yang tipikal guru yang tidak aku sukai ya, seperti pilih kasih, memandang fisik seperti itu, atau bisa disebut dengan membuli, walaupun itu dikatakan seperti bercandaan, tapi sisi lain siswa kan tidak menganggap itu bercandaan, seperti itu bullying. Yang pertama tadi pilih kasih, yang kedua ada bullying seperti itu. Jadi kurang serk aja sama guru yang seperti itu. Yang saya suka itu humoris jelas, terus tidak monoton dalam pembelajarannya. Bisa membuat siswanya itu paham akan materi tersebut. Yang tidak saya sukai itu lebih ke yang pertama, terkadang ada juga guru yang mempersulit muridnya. Semisal kayak kalau hari ini udah mengatakan benar, tapi besoknya mengatakan ada revisi lagi. Seperti itu. Buat aku suka yang pastinya itu penjelasan gurunya rinci. Terus kalau misal memang nilai kita bagus dimasukkan ke dalam rapot bagus. Tapi kadang juga ada guru yang misal kita selalu aktif di kelas tapi nilai di rapot kita itu tidak mencerminkan apa yang kita lakukan. Guru yang kalau mengajar itu biasanya keras, otoriter, dan ketika dikasih pertanyaan itu kayak jawabnya langsung lurus gitu aja, tidak diselingi dengan candaan atau mungkin hal-hal yang membuat siswa itu semakin betah. Jadi ketika kita mau tanya atau konsultasi pun takut seperti itu. Apa yang kamu lakukan jika guru tersebut tidak tipikal kamu? Tetap di kelas, nggak akan pergi kemana-mana, tapi nggak menyerap materi itu. Jadi ya udah gitu, ikuti aja belajarnya, tapi nggak tak nyerapi. Biasanya sih saya lebih sering ketidur sih. Soalnya juga nggak paham materinya, juga nggak suka dengan gurunya, yaudah saya tidur. Kalau tidak tipikal ya pastinya ya dihormati aja lah ya. Karena kan memang guru derajatnya di atas kita, ya kita harus terima gimana gurunya kayak gitu. Kalau saya mungkin sebisa mungkin tetap memaksa untuk mendengarkan, tapi jika masih tidak paham bisa dipelajari di rumah. Pertanyaan terakhir, satu kalimat untuk guru yang kamu sukai dan tidak kamu sukai. Guru yang aku sukai, ya terus seperti itu, seperti yang aku katakan tadi, berkomunikasi dengan siswa lebih baik gitu ya. Jadi itu diutamakan. Untuk guru yang tidak aku sukai, mungkin lebih introspeksi diri, apa yang membuat dia tidak disukai oleh murid-murid seperti itu. Terima kasih dan semangat terus Bapak atau Ibu guru itu. Untuk yang tidak saya sukai, mohon diperbaiki lagi untuk metode pembelajarannya. Oke, sekian. Yang aku suka ya pastinya terima kasih dan love you semua. Dan untuk guru yang tidak aku sukai semoga cepat sadar dirilah ya. Semangat dan berusaha mengembangkan metode belajar yang sesuai dengan kurikulum, tapi juga disesuaikan dengan kondisi siswa saat itu. Sekian informasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.